Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana telah memberikan kita kesehatan, sehat iman, sehat jasmani. Semoga kita dalam kegiatan ini diberikan kesehatan selalu sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sebagai guru yang banyak lagi ya beban yang diberikan kepada kita. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya, atas kehendak dirinya yang mau berkenan menghadiri diskusi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi maksudnya penerapan dan pengalaman praktik kami dalam pemahaman mengenai budaya positif yang akan insya Allah dapat kita terapkan di sekolah, baik juga di kelas. Bapak Ibu, saya juga berterima kasih. Semoga sebelum memulai nanti kita dapat berkolaborasi dengan baik. Boleh apa yang ditanyakan, intinya kita tidak mau saling untuk mencari kekurangan atau kesalahan, tetapi kita tujuannya untuk sekolah kita tercinta dan sesuai yang kita sayang di sekolah ini. Tak lupa juga kita aturkan selawat beserta salam ke hadirat baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada hari ini, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh Islamiah, yang penuh dengan keteraturan, yang banyak aturan, yang betul-betul menjadi agama yang diimani oleh kita umat Islam sebagai agama yang terakhir yang diridhai oleh Allah, dan dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Adapun agenda acara saya pada hari ini di dalam sosialisasi tentang diseminasi budaya positif, yang pertama adalah kata sambutan yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah tujuan saya memaparkan pemahaman tentang diseminasi budaya positif adalah sebagai aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak, yang sebagai tugas kami yang akan kami paparkan nantinya, akan kami download dan akan kami linkkan ke Kementerian Kemendikbud. Maka di sini kami membutuhkan peran ya, partisipasi kawan-kawan rekan guru yang luar biasa untuk dapat sebentar kita belajar saling berbagi ilmu. Nah, yang kedua saya akan memaparkan tentang materi kita selanjutnya. Seperti yang kita ketahui tadi, teman saya sudah banyak ya menceritakan tentang apa itu budaya positif, dan itu sudah bukan hal yang biasa menurut kita. Nah, seperti yang tadi dipaparkan oleh teman tadi, ada yang mengatakan kalau budaya positif itu adalah suatu penerapan atau suatu kebiasaan baik yang diterapkan yang tujuannya berdampak baik kepada orang tersebut. Atau adakah di antara kita sebagai umat ini mengetahui apa itu arti budaya positif? Ada yang bisa kasih pendapat Bapak Ibu mengenai budaya positif? Apa itu budaya positif? Ada yang mau kasih pendapat tentang budaya positif? William, atau mau kasih pendapat apa sih budaya positif sebelum kita pelajari? Ada budaya? Budaya semacam hal baik yang kita kembangkan di sekolah, tujuannya itu untuk kita ya, semua warga sekolah, terutama untuk para murid kita budaya, untuk anak-anak didik kita ya. kebiasaan-kebiasaan. Kita kan mau menerapkan budaya positif ini kan, jangan budaya positif kita identiknya dengan hukuman ya. Kan kita salah
itu nggak boleh berhenti sampai sini. Kita harus berinovasi, berkembang, bergerak. Maka dari itu kami pun tidak bisa sendiri di sini Bapak Ibu. Ini bukan untuk saya pribadi atau teman kita juga satu lagi tadi Pak Didi, bukan. Tetapi ini untuk kemajuan kita sebagai pendidik yang dimana yuk kita mulai hari ini kita berkolaborasi. Kita banyak menemukan temuan-temuan di kelas bahwa kita itu kebanyakan merasa banyak guru yang gagal sebenarnya dalam menyampaikan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada siswa. Dan kita yang kedua, kita seringkali merasa pemimpin pembelajaran ini siswa harus mematuhi aturan yang telah kita buat. Ini mindset untuk anak untuk pembelajaran abad 21 sekarang atau yang disebutkan dengan anak generasi yang berlaku lagi Bapak Ibu ya. Maka kita sekarang seperti yang sudah kita bunyi bahwa sekarang kan tujuan pendidikan nasional itu yaitu menerapkan filosofi pemahaman dihajar lewat tanam. Dan kita ketahui beliau telah menyampaikan bahwa guru itu sebagai among, sebagai penuntut di depan menuntun siswa dengan memberikan contoh keteladanan yang kecil. Seperti halnya kita selalu di sebelum pembelajaran atau di awal kita telah melakukan 5S, tegur, sapa, salam, sopan, dan santun. Misalnya kebiasaan baik terhadap apa? Sekolah kita sudah luar biasa penerapannya seperti kita menerapkan sholat sunnah, sholat wajib, dan kita juga melakukan kebiasaan membaca Al-Quran. Sekolah kita sudah plus. Kalau ketika kami memakai ini, sekolah kita plus. Ya, kita sangat diapresiasi dari pihak-pihak yang berkepentingan di dinas pendidikan ini. Nah, yang kedua sebelum saya mau tambahkan juga mengenai tentang kita sebagai guru nggak bisa berjalan sendiri. Saya membutuhkan rekan-rekan yang lain. Kita nanti kalau ketika menghadapi masalah ketika di dalam kelas kita berkolaborasi, mungkin saya perlu Bu Desi bahasa Aceh saya yang kurang. Karena anak-anak kan kurang paham ya ketika kita memaparkan pelajaran, anak-anak kurang paham apa yang kita sampaikan. Maka saya nanti perlu berkolaborasi dengan Bu Desi. Itu nggak apa-apa, 2-3 orang nggak apa-apa untuk membacakan ini. Dan kita pernah ya Bu ya menerapkan tentang itu ya budaya positif, maksudnya kolaborasi ketika kita mengajar ya sama Bu Desi di kelas 92. Dan itu sangat efektif kan Bu ya. Nanti kapan-kapan kalau kita ada kendala di kelas terakhir, ayo kita kolaborasi. Karena daripada kita sakit kepala akhir, maka kita akan menjadi tidak bersemangat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah demikian sebelum kita memulai ada baiknya kita dulu ya Bapak Ibu. Kita berdiri semua boleh? Supaya aku bisa kamu jenuh, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita juga perlu gerak ya Bapak Ibu ya, supaya motivasi intrinsik kita kembali lagi. Ya Bu. Udah terasa Pak Dedi? Udah terasa ya?
pelajari bahwa budaya positif itu terdiri dari enam, yaitu makna dan disiplin positif, perubahan paradigma, lalu kebutuhan dasar manusia, keyakinan kontrol dan motivasi. Nah, ini kita sebagai pendidik harus memiliki ini ya Bapak Ibu. Kenapa kita diminta ya sama pemangku penting kita ya, bahwasannya kita sudah menerapkan apa yang namanya disiplin positif. Nah, saya mau tanya dulu, adakah di antara teman-teman apa itu sih disiplin positif yang bisa memberikan pemahaman mengenai disiplin positif? Kita kan biasanya kalau dengan disiplin itu identiknya dengan hukuman ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Ya kan? Kalau saya memaknai dulu kalau jadi guru, setelah saya belajar 2 minggu ini, saya udah mau bertobat. Mudah-mudahan kita begitu. Ternyata apa yang saya terapkan semua salah semua salah. Nanti mudah-mudahan nanti kami di modul 2 kami kan akan merancang apa itu namanya pembelajaran diferensiasi. Nanti ke depan kita juga bisa berbagi praktek. Nah, ternyata itu salah. Disiplin itu adalah suatu penerapan dan tujuannya akan membawa dampak baik kepada orang, tetapi tidak bersifat hukuman. Nah, perubahan paradigma belajar. Kita kan selama ini guru sebaiknya kalau di dalam mulut belajar itu harus buat namanya kesepakatan. Nah, sekolah ini sebaiknya nanti ke depan seperti tadi ya Ibu Hanisa bilang, supaya kita dapat menemukan masalah-masalah ini mengenai anak kita memang harus tegaskan dari awal. Kita harus mengadakan kesepakatan awal dari praktiknya kepada siswa dengan orang tua dalam hal-hal nanti di dalam kelas. Maunya direvisi ditambah lagi nanti ya Bu Julia, mohon dia konfirmasi sama Ibu Kepala Sekolah agar supaya kita membuat kesepakatan aturan sekolah kita ada kesepakatan antara guru bidang studi dengan yang harus disepakati Bapak Ibu. Karena nanti kebanyakan teman-teman itu banyak dialami oleh guru mapel. Ini ke depan PR kita ya Bu ya. Kita minta tolong Ibu supaya membuat suatu aturan atau Bu ya, buat inovasi sedikit Bu ya. Boleh kita nanti kolaborasi ya. Nah, peserta BK, ya karena nanti temuan itu akan bisa selesai jika kita, Bu, saya pernah mengalami anak itu sudah sebagai posisi kontrol, ini ya posisi kontrol tadi ya, itu kan dalam posisi kontrol itu ada beberapa bulan tadi saya sudah sebutkan di dalam kolaborasi saya dengan Bapak Didi, bahwa guru itu kan sebagai pembuku, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pembuku, maksud pembuku ini jangan bahasa pembuku itu kita menerapkan disiplin. Kita menghukum, pokoknya siapa yang melanggar aturan kita beri hukuman. Nah, di sini yang harus kita ubahkan bersama bahwa untuk mencegah hukuman itu alangkah baiknya paradigma di awal itu kita buat kesepakatan guru dengan siswa. Bukan harus kesepakatan antara wali kelas dengan siswa awal pembelajaran. Itu harus. Cara-cara dalam membuat kesepakatan kita sudah tahu. Kita kumpul anak, kita sampaikan, nah sebelum ibu nanti memulai pembelajaran, ada hal yang harus kita sepakati. Nantinya ketika kita mengalami kendala atau masalah, biar kalian sendiri yang menyelesaikan. Itu tujuannya. Nah, di sini saya juga tadi sudah berbagi praktik baik ketika Pak Didi rekan saya juga jadi bahwa kita sebaiknya kita mencari guru yang pemantau dan manajer. Bagaimana Pak Rio? Apakah Pak Rio setuju dalam hal ini? Alasannya apa Pak Rio? Kalau menurut ini kita berarti juga di Pak Rio juga nanti ke depan supaya terjadi kolaborasi baik dan kami nggak mau menitik beratkan kepada Pak Rio. Ini udah mau masuk ya Pak ya, murid kelas 1. Baik, di sini tadi Ibu menerangkan mengenai posisi Ibu sebagai manajer. Ya kan Bu? Ya betul. Jadi di sini bahwa di sini kita mewajibkan coba itu baik ke atas.
Biasanya kan ada beberapa pertanyaan yang kita bisa identifikasi mengenai kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan atau diambil oleh siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi menurut saya sini adalah ketika siswa sudah tahu mengenai kesalahan apa yang dibuat, maka siswa juga harus tahu mengenai konsekuensi atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Hal-hal seperti inilah yang harus selalu diperhatikan oleh guru-guru. Jangan menitik beratkan pada hukuman dan konsekuensi. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu buat masukannya ya, memang betul. Karena di sini ketika kita memberi konsekuensi atas kesalahan dari kita atau siswa, maka kita ketika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka kita harus berkolaborasi dengan orang tua murid seperti yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, home visit yang mendatangi rumah orang tua. Tidak ada lagi rumah, tidak bisa juga kita selesaikan, maka kita akan berkolaborasi dengan kita ya, menyampaikan hal-hal masalah atau kasus yang kita temui atau kita dapati di dalam kelas atau di sekolah. Nanti kan tidak ada lagi pemangku penting, kita harus kita sampaikan kepada kepala sekolah apa ini yang harus dibuat. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, memang itu nggak bisa, itu harus dari awal kita buat, itu tegas-tegasnya harus dari awal. Jangan hanya bersifat aturan memakai seragam, misalnya putih wajib, itu masih poin besar. Poin khususnya nanti Pak pemangku, ya poin khususnya itu harus kita buat lagi aturan, karena kita itu guru menuntut, tetapi kita guru tidak bisa mengubah sifat kodrat alam yang dibawa anak itu dari lahir dari rumah, kan bisa. Tugas kita itu hanya menuntun, memberi keteladanan yang baik. Semoga anak ini dapat mengambil keteladanan kita baik dan menerapkan di dalam hidupnya, di sekolah atau di dalam itu seperti kita menyapa. Itu dalam agama kita kan untuk kecil ya, itu kan keteladanan yang sikap keteladanan yang budaya positif yang sangat baik. Mengucapkan kata salam, assalamualaikum, terima kasih. Karena anak-anak harus kita biasakan berbahasa. Yang sering saya temui sebagai guru kendala anak dalam berbahasa sebenarnya. Nah, maka Bapak Ibu guru kemarin waktu kami pendampingan satu mengenai FIS di sekolah, kami sudah berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah bahwa anak-anak juga harus kita tuntut untuk mau berupaya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kecuali hari Kamis kita wajib berbahasa. Tujuannya sebenarnya di situ, kita nggak nyambung sama siswa ketika juga salah satu penyebab sekolah menurut saya itu adalah bahasa, berkata-kata anak kita kurang paham dalam hal itu. Nah demikian sudah kita ketahui posisi sebagai manajer tadi itu, ya ini solusi yang harus diambil guru ketika menemui atau mendapatkan kasus-kasus siswa di dalam kelas atau kasus di antara kita sesama guru kita terapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang sebelum segitiga restitusi saya mau tanya dulu, apakah kita sudah tahu apa sih segitiga restitusi? Yang mau berpendapat, Yulia atau Bu Desi, ada nggak mau kasih pendapat apa sih segitiga? Kita dari tadi bahas ya, segitiga restitusi ada 3 yang harus kita terapkan. Apa itu segitiga? Untuk apa saya disuruh menerapkan segitiga itu? Sementara kita tidak tahu apa. Ada yang mau kasih pendapat? Segitiga restitusi itu adalah yaitu suatu dialog, Ibu ya. Dialog yang dilakukan antara guru dengan siswa, yang dilakukan kepala sekolah dengan gurunya, yang dilakukan sekolah dengan orang tua murid, dialog yang dilakukan guru dengan orang tua murid yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tujuan kita itu mengidentifikasi
identitas dengan berbagai macam cara pertanyaan yang akan kita terapkan, yang tujuannya anak itu menyadari dari dirinya bahwa posisi identitas dia itu dalam sikap bersalah. Jadi jangan bahasa saya hukum, ibu kasih kamu hukuman karena kamu sudah berbuat salah. Itu Bapak Ibu ya. Makanya saya mengajak kita kawan-kawan untuk kedepannya kita sebaiknya menerapkan itu identifikasi dulu anak-anak. Kita identifikasi baik-baik latar belakang. Apalagi kita waktu itu sudah tahu ya. Mungkin sebelumnya saya pernah kasus anak saya 72. Itu saya pernah hantar dia dulu. Dia pada dasarnya itu sebenarnya anak yang pintar, anak yang ceria, anak yang semangat, yang bernama Bill Stasha. Itu berulang kali, tetapi alhamdulillah dia sudah banyak kemajuan. Dan saya tidak menyadari bahwa yang saya terapkan itu sudah segitiga restitusi. Saya cari latar belakang. Ketika saya tidak sanggup mendatangi rumah, saya minta tolong kolaborasi dengan Sapam, Pak Ajudin atau BK untuk mendatangi rumah, atau saya dalam hal via telepon. Dan sampai saat ini saya motivasi anak itu karena setelah kita memberikan restitusi Bapak Ibu, kita bukan berarti harus berhenti di situ. Maka kita harus buat apa Bapak Ibu? Kita harus punya jurnal. Sebagai guru itu harus punya jurnal. Jurnal adalah sebagai pembuku kita dengan orang tua. Jurnal yang akan kita tuangkan di dalam pembelajaran kita di kelas, apa teman-teman yang kita temui. Nah, karena itu ini tidak akan selesai Bapak Ibu. Bahkan ada siswa yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Bagaimana Bapak Ibu setuju kita ya? Setelah kita memberikan restitusi, konsekuensi adalah hukuman yang bersifat konsekuensi, bukan hukuman yang membuat anak menjadi karakter yang tidak percaya diri. Kita buat jurnal. Sebaiknya kita buat jurnal. Kita evaluasi. Makanya setiap pembelajaran atau setiap apa yang kita lakukan kita harus evaluasi. Apakah ini sudah tercapai atau belum tercapai? Bagaimana? Apakah ada yang sudah berpengalaman? Iya Bu Lina, jadi kan sekarang kita sudah mengajar kurikulum merdeka ya Bu Lina ya. Nah di modul ajar itu sendiri kan kita sudah ada yang namanya bagian refleksi. Nah jadi kan cara buat refleksi itu tentu berbeda-beda ya Bu Lina. Kita bisa menerapkan misalnya membuat jurnal diri, atau kita bisa langsung memberikan sejumlah emoticon pada anak sebagai obat mereka. Sangat menarik apa yang boleh kita paparkan, bahwa tadi kita harus berupaya merefleksikan selalu hasil pembelajaran yang kita kerjakan hari itu. Itu tujuannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih pemaparannya sangat luar biasa. Terima kasih apresiasi yang sangat luar biasa untuk Bu Lydia. Karena setiap apa yang kita lakukan, kita harus buat yang namanya evaluasi atau refleksi. Tujuannya apakah tujuan kita ini sudah tercapai atau tidak? Tidak hanya di dalam modul ajar, tetapi dari setiap kasus-kasus yang kita temui, apalagi wali kelas ya. Nanti kan kita akan mengisi namanya pengelolaan kinerja wali kelas. Itu harus membuat evaluasi tidak lanjutnya. Demikian untuk ini menanyakan keyakinan. Tadi validasi sudah saya terangkan ketika rekan sejawat saya jadi memaparkan tentang diskriminasi. Menanyakan keyakinan ini maksudnya tujuannya menumbuhkan motivasi intrinsik anak yang sudah merasa bersalah agar lebih percaya diri dan tetap menyadari konsekuensi dari perbuatan dia itu harus ada konsekuensinya. Dia harus melakukan perubahan, dia harus meminta maaf jika melakukan kesalahan atau berbagai macam cara. Begitu ya. Ibu, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya tentang keyakinan kelas. Mari Bapak Ibu lihat dulu ke depan ini peraturan dan Bu Linda, saya mau tanya apa sih beda peraturan dengan keyakinan kelas? Pasti kita sudah perhatian Bapak Ibu di kelas ya. Sebelum kita pada awal mulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan dengan siswa, guru maupun dengan siswa. Enak kita sudah sepakat ini ya. Nanti satu kita akan
setiap sebulan atau 3 minggu akan kita melakukan reflektif. Tidak hanya murid tetapi juga ada siswa dengan guru atau guru. Nah, di sini maka coba kita beri dulu aturan Bapak Ibu apa sih pembeda peraturan dan keyakinan kelas. Bolehkah memberi masukan? Pembedanya pasti ada yang bertanya apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Apa itu peraturan Ibu? Menurut pendapat Ibu? Iya. Saya hormati. Atau ada kawan Desi mau kasih pendapat? Iya, memang kita pemahaman. Kita akan belajar loh ya. Ini saling pengalaman yang sudah kita dapat. Menurut saya beda peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan itu adalah sesuatu yang sudah diatur sebelumnya oleh petinggi-petinggi ataupun oleh ketetapan yang sudah dibuat oleh pembesar sekolah. Misalnya peraturan sekolah. Ya sudah pasti itu para pembesar sekolah ataupun pihak sekolah yang sudah sepakat peraturan apa saja yang harus dibuat dalam suatu sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat antara siswa dan guru, terutama wali kelas yang berada di kelas tersebut. Ya, jadi mereka sama-sama membuat keyakinan itu bersama, membuat kesepakatan bersama dan untuk dipatuhi secara bersama. Ya, jadi keyakinan kelas itu lebih merakyat. Ya, karena mereka dibuat bersama. Tapi kalau peraturan itu dari atasan ke bawah. Ya, itu Luar biasa. Apresiasi yang buat Ibu. Apresiasi yang luar biasa. Memang saya setuju sekali ya. Sangat benar seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa peraturan itu sifatnya ada konsekuensinya, ya kan? Dan peraturan itu dibuat oleh pemangku dibuat oleh kepala sekolah serta para wakilnya. Lalu peraturan itu kalau di negara kita dibuat oleh para menteri yang pemangku penting ya, para pejabat yang punya wewenang yang membuat aturan. Jadi kalau posisi kita dulu, gimana posisi kita? Kita juga bisa buat peraturan kepada siswa, peraturan di dalam kelas. Nah, tetapi apa perbedaannya? Peraturan itu identik dengan hukuman ya, Bapak Ibu, konsekuensi yang akan diterima. Misalnya tadi ya, selalu peraturan kalau kita tidak memakai helm, peraturan tidak memakai helm di jalan raya, maka sanksinya apa? Kita akan mengenai sanksi. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, kalau keyakinan kelas itu ya suatu mufakat, kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan siswa atau guru dengan kepala sekolah dengan guru yang bersifat itu kekeluargaan seperti itu. Iya, yang mufakat. Semua boleh mencurahkan pendapat. Oke, seperti sudah kita terapkan. Rata-rata Bapak Ibu sudah terapkan yang namanya itu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti tadi Pak Dedi sudah memaparkan apa itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu mempunyai aturan ya Bapak Ibu ya. Saya akan paparkan sini, kebetulan ini ada notnya Bu Yulia ya. Saya akan display. Bagaimana membuat kesepakatan? Apa beda kesepakatan dan keyakinan? Bedanya ya Bapak Ibu, kesepakatan itu bersifat aturan yang disepakati, tapi dia hanya guru siswa aja yang melakukan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berlaku juga untuk guru. Jadi ada bahasanya, pembeda bahasa aja. Kalau keyakinan kami meyakini menerapkan disiplin tidak keluar pada pelajaran beserta guru. Cuma di belakang kalimat itu hanya ada pembedanya, ada guru.
Tapi kalau di yang kita terapkan biasanya itu adalah kesepakatan kelas. Nah, aturan dalam membuat kesepakatan kelas itu ada prosedur. Kita mudah-mudahan nanti di awal pembelajaran kita para wali kelas ya, kita terap itu ada, mau dibaca ya. Pak Rahmat silakan dibaca dulu yang pertama. Apa itu Pak Rahmat? Supaya kita jangan itu ya bingung apa sih kesepakatan kelas itu dan apa yang harus kita lakukan. Mempersilakan murid ya kan. Ketika kita masuk, kita persilakan murid bercurah pendapat. Karena ini ibu sebagai wali kelasmu. Ya kan kalau gitu kan Bapak Ibu, mari kita terapkan nanti di awal pelajaran. Saya sebagai wali kelas 72, saya akan mengkoordinir saya sebagai orang tua berdua setelah di rumah saya sebagai ayah, sebagai partner ketika kamu mengalami atau temuan dalam kendala. Nah, sebelum kita memulai itu kita buat kepada anak-anak, apa sih yang kalian impikan kelasnya bagaimana? Apa sih yang kalian inginkan? Kalian ini mau kelas yang bagaimana nanti di kelas 72? Begitu kita harus buat dulu motivasi instruksi di awal supaya apa sih kesepakatan kalau di dalam definisi anak akan bingung ya Bapak Ibu. Maka kita bermotivasi supaya kelas kita ini berjalan dengan nyaman, tercipta pembelajaran inklusif yang artinya nyaman, aman, dan tenang. Maka kita harus buat dulu kesepakatan. Saya persilakan untuk memberi kata interrogator kita bisa seperti kalian menginginkan kelas yang bagaimana untuk kelas kita ini? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian cita-citakan? Mulai dari aturan sampai ini kelas mau diapain di semua. Kita buat dengan nah yang kedua, anak-anak kita kasih untuk bercurah pendapat ya. Nanti kita kasih anak-anak post-it ya. Oke, tuliskan apa isi yang kalian inginkan nanti untuk aturan di dalam kelas kita. Nanti kita lakukan itu kepada anak murid kita, lalu kita nanti anak-anak seluruh menempatkan di papan tulis atau mana yang kita mau. Setelah itu kita sampai ke depan. Kesempatan kelas ini juga tujuannya adalah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Maksudnya jangan tidur pada saat pembelajaran. Nah, itu kan sebaiknya sekarang guru-guru diminta mulai dari rumah atas agar kita jangan sering tidak boleh lagi menerapkan kata negatif. Kita dalam aturan menggunakan kata yang positif tetapi bersifat kesepakatan ada sanksinya juga kalau dilanggar. Misalnya jangan tidur berarti patuhi aturan kelas dengan baik. Tapi kalau tidur itu berarti kan melanggar aturan ya. Kita konsep dengan kemauan guru masing-masing nantinya. Setelah itu kita suruh siswa untuk membacakan apa yang mereka tulis, lalu guru menyimpulkan. Buatlah kesimpulan kita katakan menjadi suatu kesepakatan yang bagi anak kelas 7 itu bahasa harus sederhana ya, yang mudah dipahami, diingat ini yang penting dulu. Selain dipahami bahasa Indonesia, lalu diingat. Nah demikian kalau sharing saya ini cara pembuatan keyakinan kelas. Karena untuk membuat apa nanti kita biasa 71 akan ada lomba-lomba itu di awal kita sudah buat nih kesepakatan. Nah, partisipasi mulai dari aturan kelas sampai menghias kelas, membuat pojok kelas atau apapun, atau sanksi nanti yang tidak datang atau tidak terlambat membawa pupuk bunga atau wali kelas itu nanti kita akan buat kesepakatan dan kita akan simpulkan dan kita tampilkan diri. Nanti kalau ada teman-teman dengan orang tua kita harus buat dan itu harus kita sampaikan pada sekolah. Ini tidak bisa dilanggar, tidak bisa lagi diganggu dan ini sudah disepakati oleh siswa. Nanti kan bisa saja kan maksudnya bukan tujuannya karena banyak juga kita sampaikan tujuannya motivasi anak-anak itu yang sendiri nanti yang membuat apa yang dia mau, tetapi ada juga pembelajaran masing-masing perbuatan sama.
keyakinan. Nah, posisi kontrol tadi dulu sudah saya jelaskan. Lalu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, ada pernah dengar yang namanya nilai kebajikan? Nah, kita diajarkan dulu harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kebajikan itu adalah kata-kata motivasi eksternal dari guru menumbuhkan motivasi internalnya. Kita memberikan kata-kata yang baik. Kita harus di depan memberi dan itu masih kita juga kadang-kadang guru banyak kata-kata yang berbudaya. Guru juga harus kontrol diri. Dalam bahasa juga perlu mengontrol diri. Berat tangan juga perlu dikontrol. Ya tapi ya alamatnya yang saya survei selama saya kontrol dan pendidikan ini anak-anak sebenarnya mau berolahraga gitu ya, paling benci sama buku matematika main payah saya pernah survei. Makanya kita perlu refleksi anaknya maunya apa, sukanya apa. Mereka suka karena kalau olahraga enak, kalian bisa melakukan outdoor pembelajaran di outdoor. Kalau kami juga akan begitu, tapi karena cuaca yang tidak mendukung maka ya kita itu. Makanya nggak apa-apa Bapak ketika kita mengalami kendala, saya dapat masukan juga dari guru Dirjen Pendidikan Kemendikbud ya, Dirjen Pendidikan kita mengatakan kita tuh apa? Kita buat dulu yang namanya olah nafas dulu ya. Kita nggak harus terpaku harus kan kita ini tujuan pembelajaran kita ini harus kita capai dari awal pembelajaran. Kita ambil posisi kontrol guru dulu. Posisi kontrol guru tenang, pantau anak. Mungkin anak-anak kita perlu yang namanya Bapak Ibu pasti anak-anak kita itu jangankan anak-anak, Bapak Ibu guru juga perlu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Bu Sumi, kalau dalam hal kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5 ya Bu Sumi ya, dari kementerian kita gitu, bukan dari Bulingga. Kita juga perlu nih ya Bu Sumi ya. Setiap kita pasti punya masalah latar belakang pribadi. Kebebasan tetapi aturan. Iya. Yang terikat yang ada jalur. Pasti akan boleh. Kita kan kesini kan ini ada tujuan kita. Oke. Di sini fokus kita adalah mendidik kita menjalankan pekerjaan. Tapi kita juga punya madrasah kita juga ada di rumah. Maka kita semua pasti memerlukan ini. Harus cari dulu latar belakang kita sayang apa latar belakang. Kalau ini sudah kita temukan dari 30 peserta didik yang kita bimbing nantinya sebagai anak kita dan kita sebagai orang tua keduanya, insya Allah teman-teman ini akan bisa membantu kita ketika menghadapi masalah-masalah. Mudah-mudahan kita mengharapkan seperti bertahan hidup seperti begini. Saya pernah menanyakan Bapak, anak murid kami itu kebiasaan kalau pagi itu memakan pagi. Kan itu kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Itu nggak boleh dilarang. Nah, untuk mengantisipasi kalau misalnya betul-betul terlambat, bisa kolaborasi dengan tiket. Misalnya ada kendala kita yang nggak tahu di tengah jalan, boleh jadi kolaborasi kita ciptakan harapan bersama guru mahasiswa di awal pembelajaran. Boleh Bapak Ibu aja mengasih Ibu aja mengizinkan kok. Makan dulu daripada anak kita sembunyi-sembunyi yang kita larang. Saya izinkan itu kalau saya merasa harus saya izinkan. Beri nasi. Kita juga boleh kan kata ibu guru bapak kelas sekolah. Tetapi kalau misalnya kita mau kesepakatan terus supaya kita jangan dipes sama kawan-kawan, guru makan di kelas. Boleh. Itu tadi karena kita butuh namanya alasan sarapan di sini. Tapi intinya itu nggak apa-apa. Kita tambahkan di dalam waktu kita di sebelum mulai pembelajaran. Nah begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang bertahan hidup 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu? Ya saya. Ada yang mau ditanya tentang 5 kebutuhan pokok yang dibutuhkan seorang siswa, seorang guru.
ini pada dasarnya. Baiklah, terima kasih. Motivasi tadi sudah ya, kita posisi tadi sudah jelas. Nah intinya adalah kita jangan lupa ya Bapak Ibu ya, bahwa di setiap pembelajaran tindak laku kita harus yang mencerminkan karakter Propri Pancasila ya Bapak Ibu ya, dengan 6 dimensi. Nah disiplin positif tadi sudah ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk diskusi curah pendapat dulu. Pembeda sudah tahu apa hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kemarin saya waktu kami ada elaborasi Google di Zoom ya, ternyata kita boleh memberi hukuman yang sifatnya konsekuensi. Boleh apa boleh namanya konsekuensi, jangan hukuman. Karena kalau hukuman dampaknya nanti anak-anak jadi tidak percaya diri dan menjadi apa? Takut. Malu. Nah, itu ya. Baik. Tidak, kalau misalnya hukumannya punya, ya. Kalau misalnya hukumannya adalah kita berdua semua karangan, itu maka sampai Membersihkan pekarangan. Kita sayangkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Boleh. Itu kan edukasi Bu. Hukumannya hari ini Ibu mau kamu atau suruhnya belajar ngaji dulu. Yang penting tidak ada pernyataan atau kata-kata yang melontarkan yang dampaknya mengapakan karakter anak itu menjadi tidak bertumbuh berkembang sesuai kodrat. Curah pendapatnya Bapak Ibu, jadi kan ini tadi tentang hukuman ya Bu ya. Kita kan sering sekali ya anaknya telat tapi hukumannya itu Pak, nah sekarang kamu ngaji dulu. Saya ngaji dulu, kamu nggak selesai. Tapi coba kita kaji, apakah mengaji itu perbuatan baik atau tidak? Baik, kenapa kita bilang itu sebagai hukuman? Hukuman itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang identiknya nggak semangat. Makanya kalau kita suruh ngaji atau kita suruh sholat sebagai hukuman itu nggak tepat menurut saya ya. konsekuensi. Jadi sebisa mungkin kita coba sekarang jangan lagi bilang kalau kamu terlambat kamu harus ngaji satu Konsekuensi lembar dari misalnya. keterlambatan kamu seperti kita sudah punya kesepakatan itu. Boleh. Saya sering juga gini ya, ketika misalnya kan di hari Senin Bu, dari Senin itu kan piket ya Pak Rio ya. Jadi kan kita sering anak-anak itu kan rame-rame dulu, karena memang betul ya nggak akan selesai Iya. diskusi di jam itu. Tapi saya selalu bilang apa nak yang bisa kamu lakukan hari ini? Kamu mau ngapain hari ini nak? Jadi kebebasan itu kita kembalikan ke dia. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, saya rasa itu akan lebih bermakna buat dia daripada kita yang menentukan. Nah, kamu sekarang karena telat bersih-bersih. Bukan. Yang paling sakitnya dulu di panas-panas. Ya, kamu pikirin dulu. Ya. Jadi saya kembalikan ke anak kamu hari ini seperti ini. Kamu mau ngapain hari ini? Nah, jadi solusinya itu datang dari dia sendiri. Jadi sekali lagi saya ini untuk kita bersama, jangan lagi kita bilang hubungan itu cara membaca Quran atau sholat. Karena itu Apa yang bisa kamu itu lakukan? bukan hukuman ya. Itu sesuatu hal baik yang sebenarnya harus Dilakukan. Iya. Terima kasih Bunda Ibu atas masukan. Kata hukuman oleh saya. Kita ganti dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti rasa bersalamu pada hari ini. Nah, itu bisa salah satu contoh kata-kata ya. Makanya di sini restitusi ini adalah contoh-contoh percakapan atau dialog yang baik yang kita pakai sebagai memandu dalam menerapkan aturan atau kesepakatan yang telah kita buat. Ya kan? Kan lebih enak kan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti rasa bersalahmu pada hari ini? Jadi jangan kamu ya udah lagi sekarang. Saya pernah kayak gitu di 8 kalau pagi 8.3 kalau saya suruh ngaji
ngajinya asal ngaji. Nah, padahal itu surah yang sering kita baca ya, surah Al-Fatihah. Asal karena apa? Tidak ada keikhlasan dari hatinya. Karena menurutnya saya ini apa yang hukum aja. Begitu kan? Ya cuma berbagai sesaat kita transaksi. Nanti ketika kita, nah ini Bu, lakukan restitusi ya buat siswa yang melanggar kesepakatan, Ibu terapkan. Saya pernah juga di ruang operasi para pemangku-pemangku yang sudah jadi orang-orang penting di kementerian itu. Ketika saya menanyakan begitu apa, kami anak baru kami dipanggil lalu Bapak luar biasa, tapi kami hebat-hebat. Kita harus gitu kan? Apa solusinya? Terapkan lagi, evaluasi lagi, terapkan lagi namanya restitusi. Bilang jangan hukuman. Nih, restitusi berlaku pada lagi ya. Siapa yang akan mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan. Dikasih Bu warning-warningnya, diingatkan ketika kita mau memberikan APD. Nah, ketika ada masalah, itu bukan masalah tentang restitusi, itu masalah modul kita yang kita buat, apakah sudah berintervensi atau belum. Gitu ya. Demikian ada yang mau memberikan apa lagi tentang pemahaman mengenai budaya positif ya, Masya Allah ya, dapat menjadi nah, oke, iya. Terima kasih Bu Rita, luar biasa ya atas masukannya. Nah, Bu Rita, kalau di sini posisi guru yang melakukan kesalahan, maka pemangku di atas harus yang melakukan kepala sekolah. Makanya saya sudah terapkan juga sama kepala sekolah. Ibu juga harus menerapkan restitusi kepada anggota itu. Karena mereka semua seperti saya bilang, saya sendiri juga bukan guru yang sempurna, tapi saya guru yang punya inisiatif, tujuannya ada untuk anak bangsa ini. Kita introspeksi diri dengan apa yang akan dilakukan kepada sekolah. Nah, saya mau berbagi pendapat sedikit. Ketika saya mengalami keterlambatan dan sebelumnya saya sudah bercerita kepada kepala sekolah, maka sebaiknya kita juga curahkan apa yang terjadi kejadian. Kita nggak tahu ya Bapak Ibu, karena hidup ini seperti roda, kita nggak bisa ubah ya. Hidup ini roda berputar. Bisa saja hari ini kedisiplinanku bisa sangat luar biasa, mungkin juga besok akan ada turun lagi seperti grafik yang akan mengalami keturunan. Tapi kalau guru yang niatnya baik, pasti dia punya dasar apa dia sampai melakukan hal itu. Makanya sebenarnya kalau saya sendiri saya akan mencoba kepala sekolah. Teman-teman boleh juga menerapkan restitusi antar teman, tetapi sifatnya kata-kata yang menerapkan betul-betul segitiga restitusi. Boleh bertanya. Karena kalau kita ceritakan masalah kita, nggak akan ada orang yang mengerti mungkin ya. Kan mungkin ada yang mengerti. Mungkin besok itu lagi. Yang mau ngerti itu hanya kepala sekolah. Kalau kita kepala sekolah kita mau mengerti, maka untuk mengatasi itu mari. Maka waktu itu kami juga sudah sampaikan ya sama Pak Dedi Bu di dalam pembelajaran ini bahwa pemimpin pemangku atas ya, kepala sekolah harus juga menerapkan restitusi. Jangan hanya siswanya aja kita mau restitusi. Ada lagi? Bu, ini kita guru membangun ya Bu ya. Kalau kita cari salah-salah teman itu nggak membantu. Etik kita adalah mengubah. Salih, makanya dia punya koreksi. Dia terkait tangan. Bu, yang utama itu, makanya seorang pemimpin itu harus bisa memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Jika seorang pemimpin telah menerapkan ini, insya Allah semua akan ada solusi. Supaya tidak ada mispersepsi, tidak ada salah paham, tebak-tebak dua pemimpin ya. Nah, itu yang bahaya. Tebak-tebak, nanti ada sumbernya. Oke, ada lagi dari Bapak mengenai materi untuk referensi
Ya? Siapa nggak tadi? Oh. Oh, dia nggak hidup ya? Bentar Bu. Nih Pak Deddy, ini saya cut aja boleh? Ambil video baru ya.